Salam investasi, kembali dengan saya Wahyu Sidarta. Pada hari ini kita akan kembali membahas bagaimana prediksi IHSG untuk 1 minggu ke depan. Seperti yang kita tahu bahwa pergerakan IHSG pada minggu kemarin bergerak cukup sideways. Ada banyak faktor yang mempengaruhi pergerakan IHSG. Pertama-tama mari kita lihat dari sisi fundamental. Yang pertama, fundamental positif, seperti yang kita tahu bahwa kinerja kuartal ketiga dari emiten-emiten IHSG hasilnya secara umum cukup positif. Hal ini masih memberikan sentimen positif bagi pergerakan saham-saham di emiten BEI. Lalu sentimen positif yang kedua adalah meredanya situasi politik di Eropa. Seperti yang kita tahu pada minggu lalu kedua Perdana Menteri Yunani dan Italia akhirnya mengundurkan diri. Perdana Menteri Yunani George Papandreou digantikan oleh Lucas Papademos. Sedangkan Perdana Menteri Italia Silvio Berlusconi juga telah mengundurkan diri. Hal tersebut memberikan sentimen positif yang bagi IHSG. Sebelumnya Perdana Menteri tersebut dikhawatirkan menghambat program bailout dari Eropa. Maka dengan mundurnya kedua Perdana Menteri tersebut diharapkan diskusi bailout Eropa dapat dilanjutkan kembali. Sedangkan sentimen negatif saat ini sebenarnya investor masih mempertanyakan bagaimana kelanjutan dari bailout Eropa. Walaupun situasi politik Eropa telah mereda, investor masih mempertanyakan bagaimana program bailout tersebut akan dijalankan. Lalu mari kita lihat dari sisi teknikal. Secara umum, teknikal menunjukkan bahwa pergerakan IHSG masih sideways. Memang tercermin dari pergerakan minggu sebelumnya bahwa IHSG bergerak terbatas. Jadi kesimpulannya tren IHSG diperkirakan secara teknikal masih bergerak cukup terbatas, yakni sideways. Untuk lebih jelas, mari kita lihat dari chartnya. Dapat kita lihat bahwa pergerakan minggu lalu IHSG bergerak volatile namun sideways, yakni bergerak antara 3.850 hingga 3.750. Dapat dilihat resisten yang kuat terbentuk pada kisaran 3.875. Sedangkan support tampak terbentuk pada kisaran 3.750. Karena saat ini situasi Eropa sebenarnya masih tidak jelas, diperkirakan IHSG ada peluang untuk menguat, namun ada peluang cenderung tertahan pada resisten yang kuat pada kisaran 3.875. Namun jika resisten 3.875 dapat ditembus, maka peluangnya cukup besar bagi IHSG untuk menembus menuju ke kisaran 4.000. Sedangkan diperkirakan IHSG jika melemah akan cukup mungkin tertahan pada kisaran 3.700. Jadi secara umum kesimpulannya IHSG secara teknikal dalam jangka pendek ada peluang untuk menguat. Dari sisi fundamental juga sedikit membaik akibat meredanya situasi politik di Eropa. Namun para investor harus tetap hati-hati karena sebenarnya situasi di Eropa saat ini masih tidak jelas. Sehingga walaupun IHSG menguat, investor harus tetap hati-hati jika situasi di Eropa kembali berbalik memburuk. Demikian pemaparan dari saya mengenai prediksi IHSG minggu ini. Semoga bermanfaat dan salam investasi.